you did sometimes. Assalamualaikum teman-teman, saya Ikan Nur Afina Yuliani, mahasiswa Unsik Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kolesterol. Hai teman-teman, apa sih itu kolesterol? Kolesterol tinggi adalah kondisi di mana tingkat kolesterol dalam darah melampaui kadar normal, sehingga dapat berpengaruh buruk pada kesehatan. Kolesterol merupakan salah satu jenis lemak yang menyerupai lilin. Sebagian besar kolesterol diproduksi di organ hati, dan kolesterol lainnya ditemukan pada makanan. Kolesterol diperlukan untuk memproduksi sel-sel sehat, sejumlah hormon, dan vitamin D. Di dalam darah, kolesterol dibawa oleh protein yang disebut lipoprotein. Terdapat dua jenis lipoprotein. Yang pertama adalah LDL, yaitu kolesterol jahat. Dan yang kedua adalah HDL, yang disebut dengan kolesterol baik. LDL bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Dan HDL berfungsi mengangkut kolesterol kembali ke hati. Di dalam hati, kolesterol akan dihancurkan dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui kotoran. Pemeriksaan kolesterol terutama dianjurkan pada 4 ciri-ciri berikut. Yang pertama, keluarga dengan kolesterol tinggi. Yang kedua, dengan penderita jantung. Yang ketiga, penderita hipertensi atau diabetes. Yang keempat, bagi yang merasa memiliki berat badan berlebih. Ada nggak sih makanan pantangan bagi penderita kolesterol? Berikut ini merupakan makanan-makanan yang harus dihindari oleh penderita kolesterol. Yang pertama adalah gorengan. Gorengan sangat tidak baik buat penderita kolesterol karena makanan-makanan yang digoreng dengan minyak atau margarin dapat meningkatkan kolesterol berlebih. Apalagi kalau digoreng pakai minyak jelantah terlalu tidak baik seperti tempe, tahu, bakwan, dan ayam goreng. Buat kalian penderita kolesterol, cobalah dengan memasak yang lebih baik seperti direbus atau dikukus. Yang kedua adalah lemak jenuh. Makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi, misalnya seperti santan, daging kemasan, kornet, sosis, minyak plum, dan mentega yang mengandung kolesterol tinggi. Sebaiknya ganti makanan yang tinggi kolesterol dengan makanan yang rendah kolesterol, seperti mentega diganti dengan minyak zaitun ya. Yang ketiga adalah jeroan, yaitu jeroan sapi dan jeroan ayam pastinya, yang seperti otak, ampela, usus, jantung. Pasalnya, jeroan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Lebih baik konsumsi daging yang rendah lemak, jangan organ dalamnya ya. Yang keempat adalah kulit ayam, sapi, atau kikil. Kikil mengandung lemak jenuh yang lebih tinggi, bahkan dari dagingnya. Hal ini bisa meningkatkan kolesterol secara signifikan. Jadi, jika kalian makan ayam, sebaiknya jangan disajikan dengan kulitnya ya. Yang kelima adalah telur ayam. Kuning telur dan putih telurnya lengkap, kira-kira sudah mengandung 162 mg kolesterol. Sementara kuningnya saja sudah 242 mg. Belum nanti kalau digoreng dengan minyak plum. Sebaiknya konsumsi sumber protein lain yang masih lebih aman seperti tahu dan tempe. Yang keenam adalah makanan cepat saji. Selain karena gizinya kurang lengkap, makanan cepat saji atau junk food mengandung kolesterol tinggi karena proses pengolahannya pastinya. Oleh karena itu, sebaiknya jadikan makanan cepat saji atau junk food jadi pantangan buat kalian ya. Yang ketujuh, udang. Makanan laut yang perlu diwaspadai pengidap kolesterol tertinggi adalah udang. Sebab dibandingkan dengan makanan laut lainnya seperti ikan, cumi, udang memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi. Bila ingin mengonsumsi makanan laut, sebaiknya imbangi nutrisi, sayur, dan buah-buahan segar ya. Nah, buat kalian yang belum terkena penyakit kolesterol, jangan sampai dong pastinya. Jadi, hindari makanan tersebut ya. Apa aja sih makanan yang rendah kolesterol? Nah, berikut ini juga ada makanan yang baik dikonsumsi nih buat penderita kolesterol.
Yang pertama, ada sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan yang lain terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal ini karena antioksidan yang terkandung di dalam sayuran hijau mampu meningkatkan asam empedu yang terbuat dari kolesterol, sehingga mencegah terakumulasinya kolesterol dalam darah. Yang kedua, ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga membantu menurunkan kolesterol karena kandungan fitolesterol di dalamnya mampu menghambat penyerapan kolesterol jahat di dalam darah. Yang ketiga, ada pisang. Kandungan zat inulin pada pisang berguna untuk mengurangi kolesterol dari makanan yang Anda konsumsi. Hal ini membantu Anda untuk mengendalikan kadar kolesterol di dalam tubuh. Yang keempat, ada oat. Oat yang terbuat dari gandum mengandung beta-glukan yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, beta-glukan di oat juga bisa mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan yang Anda konsumsi loh. Yang kelima, ada teh hijau. Teh hijau termasuk salah satu minuman herbal yang mampu menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Kandungan setasin di teh hijau diketahui mampu mengurangi penyerapan kolesterol jahat dalam darah loh. Yang keenam, ada susu kedelai. Pasti dari kalian banyak kan yang menyukai susu kedelai. Minuman lain yang juga bisa dijadikan sebagai penurun kolesterol adalah susu kedelai. Susu kedelai sendiri mengandung isoflavon yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Tidak hanya susu kedelai, makanan yang berasal dari olahan kacang kedelai juga mengandung isoflavon tinggi seperti tempe, tahu. Tapi ingat, tempe tahunya jangan digoreng ya. Nah, ini nih yang jadi banyak pertanyaan, cara menurunkan kolesterol. Yang pertama, ada perbanyak konsumsi buah dan sayur. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu cara terbaik untuk mempercepat penurunan kadar kolesterol dalam tubuh. Jumlah konsumsi sayur dan buah yang disarankan untuk menurunkan kolesterol dalam sehari sekitar 500 gram setiap harinya ya. Yang kedua, hindari makanan berlemak. Makanan berlemak merupakan musuh bagi pengidap kolesterol tinggi. Oleh karena itu, hindari konsumsi makanan berlemak seperti goreng-gorengan. Sebagai gantinya, pilihlah makanan yang rendah lemak seperti ikan, ayam, daging sapi, tanpa lemak ya. Putih telur juga boleh, kacang-kacangan, tahu, tempe. Pastikan jangan digoreng, dikukus atau direbus ya. Yang ketiga, ada konsumsi makanan kaya omega 3. Makanan dengan kandungan tinggi omega 3 merupakan makanan yang disarankan bagi pengidap kolesterol tinggi. Pasalnya, makanan dengan kaya omega 3 dapat membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Beberapa pilihan makanan kaya omega 3 yang disarankan adalah ikan salmon dan ikan tuna ya. Ingat, jangan digoreng. Yang keempat, ada konsumsi makanan yang mengandung serat larut. Makanan yang mengandung serat larut juga merupakan pilihan terbaik untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Beberapa pilihan makanan yang kaya serat larut bisa dikonsumsi seperti alpukat, ubi jalar, brokoli, lobak, pir, wortel, apel, kacang merah, biji rami, dan gandum. Yang kelima, ada kontrol berat badan. Menjaga berat badan ideal juga merupakan kunci untuk menurunkan kolesterol. Sebab, orang dengan berat badan berlebih rentan mengalami peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh. Oleh karena itu, jalanilah diet sehat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan ideal. Yang keenam adalah olahraga teratur. Selain menjaga berat badan dan menjalankan diet sehat, penting juga untuk berolahraga teratur setiap harinya. Hal ini tak hanya membuat badan menjadi bugar, tapi juga membantu penurunan kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh pastinya. 7. Hindari rokok. Kebiasaan merokok dapat membawa efek buruk bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah mengganggu keseimbangan kadar kolesterol. Oleh karena itu, berhentilah merokok jika kamu memiliki kebiasaan ini. Dan hindari juga asapnya. Selain itu, menurunkan kolesterol baik, kebiasaan merokok juga dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku. Akibatnya nanti terkena penyakit jantung dan stroke loh.
Nah, penting nih akibat kolesterol tinggi. Yang pertama adalah penyumbatan terjadi di pembuluh arteri jantung sehingga otot jantung kurang mendapatkan nutrisi. Yang kedua, serangan jantung dapat terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat total. Yang ketiga, stroke dapat terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat. Yang keempat adalah penyakit arteri perifer dapat terjadi ketika aliran darah ke tungkai tersumbat. Gejala tinggi kolesterol. Yang pertama ada nyeri dada. Kondisi ini bisa mengganggu atau menghambat aliran darah menuju jantung. Ini salah satu keluhan yang umum ya. Yang kedua, ada impotensi. Kolesterol tinggi adalah faktor resiko untuk banyak kondisi, termasuk disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah suatu kondisi di mana seorang pria dengan penis yang tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Yang ketiga, mudah lelah dan nyeri kaki. Selain rasa sakit pada kaki selama aktivitas olahraga, gejala penyakit arteri perifer juga dapat berupa kram, kelelahan, ketidaknyamanan di kaki. Yang keempat, warna kekuningan di kulit. Ada suatu kondisi yang dilewatkan melalui gen yang menyebabkan kolesterol tinggi, yakni yang disebut familial hiperkolesterolemia. Orang dengan kondisi ini memiliki kadar kolesterol 300 mg atau bisa jadi lebih. Nah, buat kalian yang merasakan gejala-gejala tersebut, lebih cepat lebih baik diperiksa ke instansi kesehatan terdekat. Sekarang ya, biar nggak terlambat. Nah, ini termasuk contoh ciri-ciri orang terkena kolesterol, seperti mudah lelah, terkena penyakit jantung koroner, dan ketidaknyamanan pada kaki. Nah, jadi buat teman-teman semua, ingat, jaga kesehatan ya. Karena kita lagi ada di masa pandemik, jadi ingat, kesehatan sangatlah penting bagi tubuh kita. Dan ingat, jangan sampai lalai dalam menjaga tubuh. Olahraga teratur, diet sehat, dan lain-lain. Karena bukan orang lain yang dapat mencegah penyakit kita, tapi dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jika terjadi salah-salah kata atau materi yang tidak pas, dan perbedaan pendapat dengan penonton semua. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya ini.